Mata Pelatihan 7, Pasca Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Mata pelatihan ini membahas tentang tahapan setelah rencana operasi disusun yang meliputi penetapan rencana operasi hingga pelaksanaan dan pengakhiran operasi. Berikut merupakan indikator hasil belajar yang diharapkan. Mata pelatihan ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Pokok bahasan pertama adalah rapat penjelasan rencana operasi dan perincian rencana aksi. Pokok bahasan kedua adalah pelaksanaan rencana operasi. Pokok bahasan ketiga adalah penilaian perkembangan untuk pemutakhiran dan pengakhiran penanganan darurat bencana. Berikut adalah referensi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Pokok bahasan 1. Rapat penjelasan rencana operasi dan perincian rencana aksi. Rapat penjelasan rencana operasi merupakan diseminasi rencana operasi yang telah ditetapkan dan disahkan untuk menjadi pedoman atau panduan seluruh personil dalam SKPDB dan para pihak yang akan terlibat atau berkontribusi dalam penanganan kedaruratan. Rapat penjelasan rencana operasi terdiri dari aktivitas sebagai berikut. Dokumen rencana operasi dibagikan kepada seluruh personil terkait. Penjelasan operasi darurat bencana dilakukan oleh Kepala Bidang Perencanaan. Penjelasan status darurat bencana dilakukan dengan berorientasi pada peta bencana. Menyampaikan laporan terakhir dari ramalan cuaca. Melengkapi data-data yang kurang. Tanya jawab. Apabila rencana operasi telah selesai didiseminasikan, setiap fungsi dan atau bidang termasuk subbidang atau unit di bawahnya menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi sebagai penjabaran tugas yang ditetapkan dalam rencana operasi. Rencana aksi tersebut menjadi bagian dari rencana operasi seperti yang tertuang dalam formulir 7 berikut. Berikut merupakan contoh perincian tugas bidang atau subbidang atau klaster atau unit atau seksi yang akan terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana. Pokok bahasan 2. Pelaksanaan rencana operasi. Apabila rapat penjelasan rencana operasi telah dilaksanakan dan rincian rencana aksi untuk setiap bidang atau subbidang telah disusun, maka rencana operasi tersebut dapat segera dilaksanakan. Dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana, baik di tingkat pos lapangan PDB, pos pendukung PDB, dan posko PDB, diperlukan mobilisasi bantuan atau sumber daya, pembinaan, dan pengawasan dan evaluasi. Pemenuhan kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana, baik di tingkat pos lapangan PDB, pos pendukung PDB, dan posko PDB, diatur dengan mekanisme sebagai berikut. Pos lapangan PDB dan pos pendukung PDB mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada posko PDB kabupaten atau kota. Komandan posko PDB kabupaten atau kota secara lisan dan diikuti permintaan secara tertulis mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD maupun organisasi perangkat daerah atau lembaga terkait di kabupaten atau kota melalui perwakilan dinas atau instansi dan lembaga non-pemerintah terkait yang ada dalam struktur organisasi posko PDB kabupaten atau kota. Apabila dilakukan aktivasi pos pendamping PDB provinsi maupun pos pendamping PDB nasional, Komandan Posko PDB dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya. Permintaan bantuan sumber daya disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan jumlah yang dimintakan. Formulir permintaan bantuan personil dan bantuan logistik ditulis sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran 4 dan lampiran 5 pada petunjuk pelaksanaan nomor 10 tahun 2023 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Berikut adalah mekanisme mobilisasi dan distribusi terkait permintaan bantuan sumber daya dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana untuk status keadaan darurat bencana kabupaten atau kota. 1. Penerimaan bantuan sumber daya yang diterima oleh Posko PDB dilengkapi dengan berita acara serah terima BAST. Untuk bantuan personil selanjutnya dilakukan pencatatan oleh Subbagian Administrasi dan Registrasi yang bertujuan untuk menghasilkan daftar bantuan menurut jenis dan jumlah. 2. Sedangkan untuk bantuan logistik dan peralatan dilakukan pencatatan oleh Bidang Operasi Logistik dan Peralatan dalam struktur organisasi Posko PDB dengan tujuan penyediaan gudang penyimpanan sementara dan menghasilkan catatan barang bantuan di gudang penyimpanan sementara.
3. Posko PDB Kabupaten atau Kota memobilisasi dan mendistribusikan bantuan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan operasi lapangan penanganan darurat bencana melalui pos lapangan PDB. Hal ini dilakukan oleh Subbag Administrasi dan Registrasi, Bidang Operasi, Seksi Logistik, dan Seksi Transportasi dengan hasil kinerja berupa daftar distribusi bantuan dan penugasan personil. 4. Pemantauan dan evaluasi dikoordinatori oleh Sekretaris dan Kepala Bidang Logistik dan Peralatan yang bertujuan menghasilkan dokumen pemantauan dan evaluasi. 5. Terakhir, untuk publikasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan pelaporan yang akan menghasilkan dokumen publikasi dan pelaporan. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana sebagai berikut. Pembinaan layanan teknis dan manajerial Posko PDB secara berjenjang dilaksanakan oleh Komandan dan Wakil Komandan Posko PDB, Sekretaris, Kepala Bidang Operasi dan perwakilan instansi atau lembaga terkait yang membidangi urusan teknis, baik yang berasal dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Pengawasan terhadap pelaksanaan operasi pada saat penanganan darurat bencana terkait bidang administrasi dan keuangan dilakukan oleh inspektorat di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Pembinaan dan pengawasan pos lapangan PDB dan pos pendukung PDB dilakukan oleh Posko PDB. Pengawasan terhadap pelaksanaan operasi dapat dilakukan oleh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dan Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam hal kelancaran dan percepatan penanganan darurat bencana. Evaluasi merupakan proses menilai, menghitung, dan menafsirkan baik pada aspek input atau masukan, proses, dan capaian dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. Pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan dan dilakukan oleh Komandan Posko PDB dengan melibatkan unsur-unsur pimpinan Posko PDB dan perwakilan dari instansi atau lembaga terkait. Pelaksanaan evaluasi mencakup 7 hal berikut. Waktu pelaksanaan evaluasi kegiatan penanganan darurat bencana dilakukan secara rutin atau berkala dalam masa status keadaan darurat diberlakukan, dan sebelum pengakhiran pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana dilakukan evaluasi akhir. Pokok Bahasan 3. Penilaian perkembangan untuk pemutakhiran dan pengakhiran penanganan darurat bencana. Setelah rencana operasi dilaksanakan, perlu ada upaya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Penilaian ini dapat dipergunakan untuk menilai perkembangan penanganan darurat bencana, termasuk di dalamnya kebutuhan terhadap adanya terminasi pengakhiran, perpanjangan, dan perubahan terhadap status keadaan darurat yang sedang diberlakukan. Adapun penilaian perkembangan ini dilaksanakan oleh 2 aktor yang berbeda, yakni pelaksana kegiatan penilaian faktor ancaman bencana dilakukan oleh tenaga ahli atau profesional dari kementerian atau lembaga atau instansi teknis berwenang atas dasar permintaan dari Komandan Posko PDB. Pelaksana kegiatan penilaian pelaksanaan rencana operasi dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TRCPB multisektor setempat atas dasar penugasan dari Komandan Posko PDB. Terdapat 3 waktu berbeda untuk melaksanakan penilaian perkembangan penanganan darurat bencana, yakni 1. Penilaian yang dilakukan untuk bahan pertimbangan rekomendasi pengambilan keputusan lebih lanjut terhadap pemberlakuan status keadaan darurat bencana yang dilakukan paling lambat 3 kali 24 jam sebelum status keadaan darurat berakhir atau segera dilakukan jika ada kebijakan kepala daerah. 2. Waktu pelaksanaan penilaian perkembangan penanganan darurat bencana dilakukan maksimal 48 jam. 3. Evaluasi pelaksanaan rencana operasi dilakukan maksimal 7 hari setelah pelaksanaan operasi dan dilakukan secara berkala. Penilaian perkembangan penanganan darurat bencana merupakan kegiatan yang diarahkan untuk menghasilkan informasi evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dan rekomendasi pertimbangan pengambilan keputusan lebih lanjut terhadap pemberlakuan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan. Adapun kebutuhan informasi yang dibutuhkan seperti tercantum pada tabel berikut. Pengumpulan data dimulai dari penentuan metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data yang akan digunakan, peralatan pendukung pengumpulan data, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data.
Terdapat dua jenis data yang dapat dikumpulkan, yakni data primer dan data sekunder dengan rincian metode sebagai berikut. Instrumen pengumpulan data berupa daftar pertanyaan kuesioner terdiri atas A. Instrumen pengumpulan data perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, format 1A, format 1B, format 1C. B. Instrumen pengumpulan data perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, format 2. C. Instrumen pengumpulan data perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan kelompok rentan, format 3. D. Instrumen pengumpulan data perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan segera prasarana dan sarana vital, format 4. Berikut merupakan contoh beberapa instrumen yang digunakan. Instrumen lebih lengkap dapat dilihat pada petunjuk pelaksanaan nomor 6 tahun 2023 tentang penilaian perkembangan darurat bencana. Pengolahan data dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, TRCPB, multisektor setempat atas dasar penugasan dari Komandan Posko PDB dengan mengelola data agar dapat dianalisis. Hal ini dilakukan untuk menjamin keakuratan data. Pengolahan data dilaksanakan melalui 1. Kompilasi data, 2. Pembersihan data, 3. Verifikasi data. Untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan, proses analisis data dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan rencana operasi, penyusunan rekomendasi pertimbangan keputusan lebih lanjut terhadap status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, dan indikator pengubahan status tanggap darurat. 1. Evaluasi pelaksanaan rencana operasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana operasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil capaian dengan target yang tertuang dalam rencana operasi meliputi upaya penyelamatan dan evakuasi korban yang mencakup kegiatan pencarian dan penyelamatan korban, kegiatan pertolongan darurat, dan kegiatan evakuasi korban, upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang dievaluasi seperti kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, dan lainnya. Selanjutnya, upaya memberikan prioritas perlindungan kelompok rentan dievaluasi dari kegiatan penyelamatan dan evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan dan psikososial. Upaya pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital dievaluasi melalui kegiatan pembersihan lokasi dan perbaikan darurat. Hasil analisa data disajikan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala daerah terkait tindakan yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana. Rekomendasi tersebut terdiri atas A. Memperpendek masa tanggap darurat bencana, atau B. Memperpanjang masa tanggap darurat bencana, C. Mengubah status tanggap darurat ke transisi pemulihan. Berikut adalah indikator-indikator untuk menganalisa data apabila keputusannya adalah memperpendek masa tanggap darurat bencana. Berikut adalah indikator-indikator untuk menganalisa data apabila keputusannya adalah memperpanjang masa tanggap darurat bencana. Berikut adalah indikator-indikator untuk menganalisa data apabila keputusannya adalah mengubah status tanggap darurat ke transisi pemulihan. Hasil analisis data dituangkan ke dalam bentuk informasi yang berupa dokumen laporan Komandan Posko PDB kepada kepala daerah terkait dengan perubahan status tanggap darurat bencana yang diberlakukan. Dokumen tersebut harus mampu menjawab kebutuhan informasi kepala daerah untuk mengambil keputusan dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti situasi yang terjadi. Apabila hasil penilaian perkembangan penanganan darurat bencana menghasilkan rekomendasi untuk memperpendek atau memperpanjang masa tanggap darurat bencana, maka Komandan PDB perlu melakukan rapat untuk pemutakhiran rencana operasi berdasarkan evaluasi atau penilaian perkembangan penanganan darurat bencana yang telah dilakukan. Apabila hasil penilaian perkembangan penanganan darurat bencana menghasilkan rekomendasi untuk mengubah status tanggap darurat ke transisi pemulihan, maka selanjutnya operasi penanganan darurat dapat diakhiri berdasarkan pernyataan kepala daerah tentang berakhirnya masa tanggap darurat. Setelah itu, pimpinan Posko PDB membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan surat perintah pengakhiran operasi tanggap darurat bencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Berikut merupakan contoh keputusan Kepala Daerah terkait kebijakan penetapan perpanjangan status darurat. Ringkasan dari modul ini adalah rencana operasi yang telah disusun dan ditetapkan, lalu didiseminasikan melalui rapat penjelasan rencana operasi agar menjadi pedoman atau panduan seluruh personil dalam SKPDB dan para pihak yang akan terlibat dalam penanganan kedaruratan. Setiap fungsi dan atau bidang termasuk subbidang atau unit di bawahnya menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi. Pada pelaksanaan operasi, setiap pos PDB melaksanakan mobilisasi sumber daya baik berupa personil maupun logistik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan operasi PDB, evaluasi pelaksanaan operasi. Penilaian perkembangan PDB dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi PDB, di mana penilaian perkembangan tersebut akan menjadi dasar rekomendasi pemutakhiran atau pengakhiran operasi PDB. Terima kasih.